Nah, ini masih ada yang bertanya di kolom chat dari Heni Handri. Saya bacakan aja ya, Mas. Oke, monggo. Usaha saya nasi bakar dan risol mayo. Strategi bertahan saya menggunakan hot customer dengan perubahan produk, menjual produk setengah jadi, dan bundling produk. Saya berusaha menggunakan bahan baku yang saya beli dari UKM lain, tapi hasilnya belum optimal menurut saya. Sebaiknya bagaimana agar bisnis kita survive dengan daya beli masyarakat yang menurun? Nah, ini yang disebut belum optimal itu apakah di bahan bakunya tadi, ya, ataukah mungkin di distribusi atau pemasarannya? Ini yang kurang jelas kan. Kalau dikarenakan bahan bakunya memang tidak pas, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya jangan dipaksakan, nanti malah branding kita atau kredibilitas kita jadi rusak dan kita mengecewakan si pelanggan itu sendiri. Ya, nah tapi kalau bicara masalah optimasi dalam masalah distribusi, mungkin tadinya jualnya kan berbasis geografis atau buka outlet begitu kan di mall atau bagaimana. Nah sekarang itu mulai bisa di frozen kan, ya nanti bisa kerjasama dengan agregator-agregator. Contohnya nih ya, ada salah satu binaan kita itu dia punya agregator frozen food namanya Dodolo, ya. Nah, Dodolo ini dia punya agregator frozen food yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan produknya kawan-kawan yang produknya frozen. Oke, daripada kita membangun saluran distribusi sendiri, ya itu keberatan. Nah, kalau bicara masalah saluran promosi informasi, nah tadinya kita mungkin promosinya berbasis geografis, tetap berbasis geografis, tapi radiusnya mungkin bisa di radius sekitar 20 km. Ya artinya masih orang bilang gojekable. Ya, atau kalau misalkan frozen food itu dikirimkan dengan radius, kalau misalkan katakanlah taruh tempatnya gudang Yubi yang di Solo ya misalkan ya, itu Semarang pengiriman masih bisa tetap dingin. Jogja dari Solo ke Jogja masih bisa tetap dingin. Dari Solo ke Madiun masih bisa tetap dingin. Dari Solo ke Pekalongan masih bisa tetap dingin. Kira-kira radius 200 km itu masih bisa, atau 100 km masih bisa. Nah, promosinya sekitar situ. Nanti Novi nanti ini bisa datangkan kawan-kawan yang lain ya, misalkan kayak Fardi atau siapa, atau yang ngerti tentang sosial media, FB Ads ya, IG Ads, itu bisa berbasis geografis bidiknya. Gampang sih, sebenarnya gampang banget. Nanti pas boost post tinggal dipilih geografisnya saja, kota mana yang dibidik. Ya, nah dengan catatan kita sudah meletakkan produk itu dalam pergudangan yang sudah ada frozennya. Ya, dan pengirimannya juga harus ekspres ya. Tidak boleh pengiriman yang 2 hari, wah terkeburu busuk nanti kan di jalan ya. Nah, itu buat saya seperti itu. Jadi selalu ada celah. Ini loh teman-teman, Anda harus pikirkan satu hal. Kalau kita menghadapi masalah itu, kompetitor juga menghadapi masalah itu. Wes paling gampang gitu. Ya, kalau semuanya serba mudah, ya nanti kompetitor juga akan mudah tempur dengan kita. Wes gampangnya gitu. Jadi buat saya akan selalu mencari solusi yang positif ya. Dalam artian, ini susah nih. Ya kalau ini susah, aku suka. Kenapa? Barrier to entry-nya tebel. Ya nggak semua orang bisa masuk ke situ. Kalau aku bisa masuk, insya Allah lebih terproteksi. Gampangnya begitu. Ya. Oke, Pak. Mohon maaf, saya Heni Pak C tadi yang Ya. Ya, Mbak C, artinya begini, memang strateginya memang saya jual beberapa, saya jual frozen untuk rival, memang saya jualnya frozen ya. Tetapi kan itu tidak, saya mungkin untuk jangka panjang tidak bisa karena saya belum punya rumah produksi sendiri kan. Kalau frozen pasti harus bikin badan POM ya Pak C ya. Saat ini hanya sekedar saya untuk survive saja atau seperti apa? Ya, untuk survive aja. Saya yakin dari dinas juga bisa memproteksi. Kalau bicara masalah pandemi ini BPOM nggak dipikirin loh, BPOM-nya mau auditnya piye kan gitu ya. Jadi nggak menjadi masalah, hajar duluan aja kan ya. Nah kalau nanti urusan setelah pandemi bagaimana itu kita pikirkan nanti. Sekarang mungkin sambil persiapan juga. BPOM itu kan pada dasarnya niatnya baik ya, untuk memproteksi atau melindungi konsumen kan begitu loh. Ya, jadi standarisasinya kita sudah mulai persiapkan untuk standarisasi BPOM kan begitu loh. Kenapa tidak? Meskipun BPOM tidak mengaudit kita kan begitu loh. Ya.
mulai mempersiapkan ke sana. Tapi tidak harus sekarang kalau itu memakan biaya yang cukup besar. Ya. Terima kasih Kak C. Oke, sama-sama. Ayo yang lain. Nah, ini ada lagi dari Bapak atau Ibu Galuh dari Ramundi Batik. Mau ngomong sendiri atau saya bacakan nih? Nah. Saya bacakan dulu aja ya Mas Y. Oke. Ini Ramundi Batik. Jika kita mengganti produk yang kita jual, lalu bagaimana produk utama kita yang sekarang sepi? Apakah tetap harus kita promosikan walau penjualan sepi, atau stop promosi sama sekali, hanya promo produk baru saja? Kekhawatiran saya, jika stop promo produk utama, nanti produk utama kita akan tenggelam, dan brand kita akan sulit mengangkatnya lagi setelah pandemi berakhir. Mohon tanya Mas Y. Oke, jadi gini, bicara masalah brand itu sendiri, jangan salah pengertian terlalu sempit ya. Brand itu sendiri sebetulnya disebut brand adalah kredibilitas. Ya, apakah saat kita tidak nongol, misalkan contoh nih ya, Kodak sudah sekian lama nggak nongol, terus dia nongol lagi, brandnya masih bagus ya? Insya Allah masih bagus. Karena yang namanya Kodak, bahkan pada saat bersaing dengan Fujifilm itu, Kodak itu nomor 1. Ya, orang beli Kodak itu kayak, wah, film itu ya, film zaman dulu, film roll itu ya, itu merek Kodak itu lebih mahal dibandingkan merek Fuji. Ya, nah sekarang misalkan Kodak sudah tidak nongol lagi, tiba-tiba Kodak nongol membuat misalkan saingannya GoPro, ya itu bisa jadi mungkin dia orang akan percaya ke sana gitu loh, atau membuat yang lain yang berhubungan dengan tidak harus dengan kamera itu sendiri atau film itu sendiri. Saya yakin brandnya tetap di sana ya, atau masih memiliki kekuatan brand tersebut. Kalau buat saya brand itu apa ya, kepercayaan ya, kredibilitas tadi itu, kepercayaan seseorang kepada suatu institusi tersebut gitu loh ya. Kalau dia jaminan mutu ya, saya ambil contoh nih ya, ada brand-brand baru ya. Pada saat kemarin saya beli sesuatu, misalkan kayak saya beli lensa untuk wide lens begitu ya, itu saya nyari-nyari lensa tuh rata-rata itu kan buatannya yang biasa banget. Terus ada satu lensa yang reviewnya bagus banget, mereknya Aoki tulisannya AUKEY, Aoki. Nah si merek Aoki ini saya beli mulai dari lensa duluan. Tapi karena saya puas, wow ini keren banget, kemasannya bagus juga iya, terus habis itu hasilnya produknya bagus juga iya, speknya juga bagus juga ya. Nah dari situlah saya mulai percaya sama dia ya, oh ini kredibel nih Aoki ini. Pas begitu Aoki mengeluarkan produk yang lain, mungkin kabel data, dia mengeluarkan power bank, dia mengeluarkan charger ya, USB charger itu ya, atau quick charger, saya beli ya. Nah padahal tidak berhubungan pertamanya dia. Produk yang pertama mungkin adalah produk penetrasi. Tadi mungkin yang Bapak katakan, jadi mungkin itu saya nggak ngerti apakah itu produk penetrasi atau itu produk unggulan. Tapi mau unggulan ataupun penetrasi, kalau dia sudah punya basis pelanggan yang loyal, dalam artian brandnya kuat, ya, brand kuat kan indikatornya konsumennya loyal. Itu mau jual produk yang lain ya sebetulnya pada dasarnya tidak menjadi masalah. Hanya saja memang ya kalau dalam kondisi normal nanti kita jadi susah bersaing dikarenakan orang mengenal brand kita terasosiasi oleh produk apa, kan begitu ya. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini tidak menjadi masalah kita switching produk lebih dahulu. Saya ambil contoh gini, batik itu ternyata nanti di switch menjadi misalkan lah yang sangat ekstrim. Kalau yang nggak ekstrim itu kan masker, yang ekstrim itu popok ya. Nah kenapa popok? Lah karena beli Pampers semakin mahal kan gitu ya. Atau menjadi sesuatu yang waduh dipikirkan lagi, wah ini mendingan aku cari yang daur ulang. Nah apakah nanti begitu popoknya dipakai sama anak kita terus kita jadi brand batik kita jadi turun? Belum tentu. Buat saya belum tentu. Kan itu kan penggunaannya satu sifatnya sementara, kedua itu kan kain limbah, ketiga itu kan dipakai oleh anak kita. Nggak sukanya anak kita orang tua atau sejijik-jijiknya orang tua kepada anak atau kotorannya anak ya, itu tetap gimana ya, anak ya is anak gitu, jadi tetap dianggap lucu gitu ya, tidak dianggap menjijikkan. Buat saya seperti itu simpelnya. Lagian itu kan dari limbah yang dipakai. Oke, yang lain?
Selanjutnya ada dari Bu Yayu, Joglo Ayu Tenan, mau berbicara sendiri, Bu. Sudah saya unmute. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas C, saya selalu mengikuti live Instagramnya setiap ada live ya. Dan saya sangat termotivasi. Nah, bidang saya adalah pelatihan jewelry dan craft dan fashion itu yang orang datang rombongan untuk berlatih gitu dari institusi maupun dari perorangan. Untuk situasi seperti ini, apakah saya langsung harus switch online mengingat mungkin apakah demand-nya masih ada atau ada saran tertentu karena produk jadinya kan menjadi produk tersier ya kayak jewelry dan fashion. Ya, oke, baik. Online yes, jelas ya. Kalau saya bilang marketnya tetap ada, Ibu, percaya saya. Dan kita harus berpikir bahwa krisis tidak mungkin berhenti semua total perekonomian, tidak ya. Contoh yang paling gampang gini, kalau bicara masalah alat kesehatan naik, artinya produsen alat kesehatan, penjual alat kesehatan kaya, rumah sakit yang punya kaya ya. Yang jelas itu ya, yang tidak akan terpengaruh dampak krisis ini sendiri dan justru malah mereka akan semakin banyak pembelian yang dikarenakan stres di rumah terus adalah pegawai negeri dan BUMN. Ya, pegawai negeri dan BUMN itu kan tetap menerima gaji, bahkan gaji gaji bonusnya atau apa dalam THR itu tetap masih jalan. Itu target pasar kita. Ya. Nah, dan pendidikan kayak seperti FBH, GH itu sudah bisa menggunakan pegawai negeri loh, bisa. Namanya apa? Civil worker atau apalah gitu ya, semacam gitu ya. Nah, itu bisa ya dibidik seperti itu. Nah, jadi di mana duit itu bergeser, berpindah, kita ikutin. Ya, Bu ya. Nah, jadi kita ikutin mereka. Contoh lain, bicara masalah jewelry-nya bisa bertema corona. Mungkin bentuknya ya dibuat kayak virus corona gitu kan ya. Nah, misalnya abadikan momen ini yang gitu ya. Ya, mungkin kita bisa menjual namanya limited edition corona, ya gitu kan. Nah, kenapa sih jual pada saat sekarang ini saja gitu loh? Kalau menjual DIY itu gimana? DIY project itu mungkin bisa jadi bagus juga. DIY dalam artian maksudnya ini dia punya do it yourself kan dia kan? Do it yourself, jadi paket bikin perhiasan sendiri. Oh, ini bagus banget saat ini. Ya, kenapa? Karena orang stres, Bu. Orang punya duit pun juga. Ya, itu bukannya nggak mau belanja dia, bukannya gimana ya? Dia nggak bisa keluar kemana-mana, dia stres, dia justru pembelanjaan saat ini lebih besar. Informasi dari salah satu minti saya, ya itu dia produk yang disebut namanya produk minginin itu apa? Produk minginin, market wants ya, minginin. Contoh ini ya, dia tuh menjual produk-produk yang dari Cina itu ya, contohnya kayak blender personal, ya. Terus lampu-lampu LED yang dipakai buat malam hari, ya. Pokoknya kipas angin portable yang kecil-kecil itu, percaya nggak? Itu yang sebenarnya produk-produk minginin, tahu nggak? Kalau kita ngelihat tuh, ih lucu gitu ya. Kalau sekarang mungkin namanya gitu ya. Nah itu, ini 3 hari yang lalu saya baru live sama dia. Dia bilang penjualannya dia belum pernah naik seperti sekarang ini. Tahu nggak penjualannya dia 1 hari berapa? Nah dia bilang sebelum corona itu maksimum di angka 12.000 pengiriman per hari. Jadi 6.000 sampai 12.000 pengiriman per hari. Saat ini tembus di atas 12.000 per hari. Jadi dia bilang belum pernah sampai seperti ini, Mas. Kenapa? Orang stres, punya duit masih banyak. Ya, makanya mereka mau beli online. Sudah sibuk stalking, isinya berita menakutkan corona terus, wes mendingan belanja aja. Ya, itu ya paling gampang kebutuhan rumah tangga itu loh. Di rumah saya ini sekarang tiap hari nggak ada paket berhenti tuh. Kalau nggak saya, anak saya atau siapa ya, saya juga termasuk saya. Ya, jadi ya ngulik apa gitu kan ya, beli gitu ya. Paham ya, Ibu ya. Jadi jangan membayangkan market itu berhenti, tidak. Apalagi yang DIY tadi, buat saya itu solusi banget obat stres.
Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Tinggal iklan atau copywriting-nya saja. Cara kita menawarkannya bagaimana. Ya, misalkan itu target pasarnya ibu-ibu. Ya, stres tidak produktif di rumah. Ya, terus daripada rebahan saja, yuk kita curi start sambil ngobatin stres. Kan gitu. Curi start maksudnya apa? Memproduksi. Ya, saat COVID kita jualan. Ya, oke. Yang lain? Oke, yang lain ada dari Ibu Suwarti. Produk saya keramik seni. Selama pandemi ini sama sekali nggak ada penjualan. Toko-toko yang saya story tutup. Untuk ganti produksi apa? Saya juga belum menemukan ide. Nah, keramik seni. Keramik seni? Iya. Kayak apa ya itu ya, keramik seni? Mungkin Ibu Suwarti bisa unmute dan bisa menjelaskan produknya. Sepertinya keramik kerajinan itu loh Mas Ji. Ya, intinya simpel aja. Target pasarnya siapa sebelumnya, punya database atau tidak. Nah, database itu membutuhkan apa saja. Kalau sekarang tuh hampir semua sama. Semua database membutuhkan hampir semua sama. Ya, makanan yang bisa disimpan, ya dah. Terus sembako, terus buat saya hidroponik, aquaponik juga lagi marak karena orang udah mulai sadar untuk menciptakan kedaulatan pangan di rumahnya masing-masing. Ya, yang hal-hal yang sifatnya mencari kesibukan, ya itu bisa. Nah, saya nggak ngerti apakah target pasarnya bisa dimanfaatkan lagi, ya menjualkan produk yang berbeda atau industrinya, ya. Industri yang sama tapi produknya diubah berbeda, target pasar berbeda. Ya misalkan tadi itu dari keramik seni itu dijadikan mungkin sebagai hiasan tadinya di lantai jadi di dinding mungkin atau di mana mungkin ya. Saya nggak ngerti ya. Itu mungkin yang lebih tahu yang bersangkutan ya. Produknya seperti apa persisnya saya nggak ngerti. Ya, tapi kembali lagi jangan pernah berpikir tidak ada pasarnya. Tidak. Pasarnya sedang bergeser saja. Ya, kalau tidak bergeser geografisnya, ya, maksudnya bergeser geografis begini, teman-teman. Ini yang PSBB itu bukan, ini di tempat teman-teman. Coba saya mau tanya, pada PSBB nggak sih? Tahu nggak di tempat saya itu, ya, nggak benar-benar terasa loh PSBB-nya. Artinya kalau keluar dari komplek ini sebentar, itu masih ramai lalu lalang. Di kelas kabupaten tuh ya, mungkin agak sedikit tidak hero mungkin ya. Atau mungkin mereka karena kepepet untuk kebutuhan hidup, mereka tetap harus keluar rumah untuk bekerja. Mungkin saya ngerti. Yang lain? Yang lain ada dari Mas Gigi, Daktek ID. Mas J, bagaimana Clue melakukan inovasi produk di masa pandemi saat ini? Produknya apa? Produknya apa ya Mas Gigi? Saya open mic aja ya. Bisa di-unmute sendiri sebenarnya. Yuk, teman-teman tanya yuk. Monggo. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, assalamualaikum Mas J. Salam. Produk saya saat ini yang selama ini sebetulnya aksesoris ya, jewelry, hampir sama kayak dari Joglo Ayu tadi. Jadi kita satu komunitas juga. Mulai sekitar 2 bulan ini hampir sama sekali nggak ada yang nanya gitu ya, sama kayak tadi Bu Warti itu saya kebetulan kenal, beliau itu bikin keramik kayak aromaterapi, pot itu bagus sebetulnya. Nah, cuma kalau beliau backgroundnya kan sebetulnya ada dia masuk ke toko souvenir. Kalau kebetulan saya lebih banyak di order via Instagram gitu ya. Nah, saat ini saya kepikiran gimana sih supaya tidak terlalu jauh dari produk yang saya buat, mungkin caranya, alatnya segala macam, tapi masih bisa untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi bagus banget tadi Mas J bilang pasar itu nggak hilang karena mungkin bergeser ya, kita harus nyari orang. Ya saya setuju. Saya masih yakin ada orang-orang kaya yang
pengen eksis gitu ya di era Instagram sekarang ini. Kalau cuma banyak di rumah pasti dia cuma beda cara mengekspresikan dirinya gitu, yang nggak bisa kemana-mana ya di rumah gitu. Nah, mungkin masker-masker yang harganya mulai dibuat mahal, lebih bagus, yang premium itu, betul. Menurut saya sudah mulai kelihatan nih trennya, dan saya juga udah mulai belajar bikin masker yang ekspektasi saya jualnya bisa ya mendekati angka 100.000 lah gitu. Tapi masih belum ketemu gitu ya. Nah, itu kan masih ibaratnya yang dari yang beranjak dari saya yang bisa kerjakan gitu ya. Nah, kalau untuk kaitannya dengan melihat ke market, melihat ke pasar, kita belum tahu nih pandemi ini akan 2 bulan, 3 bulan atau bisa sampai akhir tahun, karena ya seperti Mas J bilang tadi, orang-orang masih perilakunya masih kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Di Sleman juga sama Mas, yang nyantai-nyantai tidak peduli pakai masker juga banyak. Padahal Mas Sus itu bisa produksi masker sehari bisa berapa ratus gitu ya. Masih banyak yang nggak pakai masker gitu. Nah, untuk supaya kita memposisikan kita sebagai punya mengembangkan brand sekaligus untuk kedepannya itu patokan-patokan seperti apa sih untuk kita berinovasi gitu, supaya setelah masa pandemi selesai, insya Allah semoga nggak terlalu panjang, itu kita itu dapat satu start yang baru gitu loh Mas. Karena kalau misalnya saya udah belajar bikin makanan dari nol gitu ya, entah bikin keripik, bikin apa yang bisa disimpan, itu kan kayak reinventing the wheel gitu ya, memutar roda benar-benar dari nol gitu ya. Nah, sementara yang selama ini sudah saya kerjakan, yang idealnya gimana sih yang sudah pernah kita kerjakan itu, yang kita sudah cukup menguasai, itu kita bisa manfaatkan gitu loh. Mungkin itu sih Mas. Kalau kita sifatnya produsen atau produksi ya, tentu aja baiknya jangan keluar dari industrinya. Industrinya. Jadi kalau tadi kan ada yang keluar pasarnya, ada yang keluar industrinya. Kan? Nah, kalau kita hanya brand owner terus kita maklun di tempat orang lain, oke, itu lain perkara. Ya gitu, kita bisa ganti brand, ganti produk ya, atau keluar dari industri tersebut bisa. Ya, tadinya misalnya konveksi ke tempat makanan boleh. Nah, tapi kalau industrinya memang konveksi, artinya dia memang memproduksi, bagusnya tidak keluar dari situ. Ya, hanya mungkin kerajinannya dibentuk yang berbeda, tapi mungkin proses-prosesnya tetap sama. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan skill. Jadi skillnya tetap masih diasah, tetap masih terampil, ya. Yang penting bisa survive cukup. Nah, itu minimum itu bisa survive, ya. Nah, jadi konveksi ya tetap di konveksi, kerajinan tetap di kerajinan, cuman bentuknya kerajinannya berbeda. Ya tadi itu dalam kondisi seperti sekarang ini masih banyak yang punya duit untuk belanja, ya. Itu angka PHK-nya itu berapa sih kemarin ya? Nah, saya agak lupa kemarin. Itu kalau saya bilang sebetulnya bilang besar ya besar, tapi sebetulnya untuk target pasar kita itu yang tersisa masih banyak, masih besar banget. Terus target pasar kita tuh gampangnya gini loh. Target pasar kita itu dikurangin oleh kompetitor yang nyerah. Karena kompetitor udah mikirnya negatif duluan, ya, wah ini down nih, ya semua loyo semuanya. Kayaknya mereka di rumah nggak ngerjain sesuatu, bahkan warungnya ditutup. Itu sempat tuh warung sini pas pertama kali rumah makan langganan saya itu ditutup gara-gara habis corona tutup. Terus ya setelah tutup 2 minggu dia buka lagi. Ya saya bilang, nah ya kenapa Anda tutup gitu loh ya? Karena mungkin ketakutan berlebihan ya. Ya buat saya sih sudahlah, PSBB itu udah benar ya, bukan lockdown ya. PSBB itu kan artinya kita masih bisa beraktivitas yang terbatas lah begitu ya, dengan menggunakan masker dan pelindung, apalagi di industri yang masih dibutuhkan. Ya, buat saya seperti itu sih ya. Yang penting kita bertanggung jawab terhadap masing-masing kan. Ya, alhamdulillah kayak tempat saya itu saya pakai office saya juga sebagai mes. Jadi ada dua mes cewek sama mes cowok. Jadi adik-adik ini tinggalnya di situ semuanya. Nah, jadi pada saat di karantina nggak efek tempat saya. Mereka tetap sekarang setelah karantina kan cewek sama cowok terpisah itu kan 14 hari hampir 20 hari itu akhirnya saya gabungkan lagi sampai sekarang
sudah normal lagi aktivitasnya. Ya, karena makan minum tempat tinggal ditanggung di sana semuanya sama-sama. Nah, coba menurut saya itu kita tetap masih bisa berjalan kok ya. Kalau pasarnya aja yang bergeser atau produknya diubah sedikit, ya. Tapi industrinya tetap sama. Misalkan ya, industrinya adalah industri kerajinan. Baik, kerajinannya kerajinan apa? Kan begitu. Industri kerajinan bisa nggak digeser, misalnya kayu, digeser menjadi mainan anak dalam kayu. Kan gitu. Tetap masih bisa kok. Nggak ada yang namanya mati. Ya. Gitu kan. Nah, tadi itu misalkan industrinya fashion digeser ke masker, tapi yang masker cantik. Bahkan itu ya ada yang namanya Alia hijab, Alia hijab sih. Aulia hijab ya, Aulia. Nah, itu Aulia hijab itu kan dia buat maskernya nempel cakep gitu, menyatu dengan hijabnya. Buat saya itu inovasi itu. Itu bisa jadi nanti new normalnya seperti itu, jadikan cadar sekalian kan. Ya, tapi cadar trendy kan begitu ya. Ya. Oke. Silakan yang lain. Mbak Cindy mau nambahkan? Cukup. Langsung cukup. Oke, yang lain silakan. Ada yang lain dari Bapak Andrianto Suristio. Saya produksi sirup secang merek Yangti. Saat ini banyak pemain baru dadakan wedang rempah sejenis, lalu mengakibatkan harga bahan baku menjadi naik, bahkan langka. Apakah harga tetap bertahan atau harga pokok penjualan mengikuti harga bahan baku pasar? Ya, harga bisa disesuaikan dengan bahan baku pasarnya bagaimana. Yang jelas, yang paling penting itulah ilmu branding dibutuhkan, ilmu marketing alias positioning dibutuhkan. Ya, selama ini udah diajarkan kemarin kan semuanya. Yang kemarin kan udah diajarin, ayo positioning demi cinta sudah ada, ya toh? Nah, coba positioningnya dibandingkan produk yang lain apa? Sudah ada slogannya atau belum? Paling gampang ya kalau kondisi seperti gini, itu yang pemain dadakan itu akan mati, atau ya kita jangan ngomong matiin kayak enak ya, kayak matiin yang lain. Benar, Pak Saya. Tapi istilahnya akan ya nggak menang sama kita kalau kita berbicara sejak tahun. Di bawahnya tulisin sejak tahun gitu loh. Misalkan kita sudah 5 tahun yang lalu kita tulisin sejak tahun gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, siap. Di copywriting-nya ditulisin ya, ini bukan produk yang diproduksi karena bukan yang diproduksi dadakan seperti tahu bulat kan gitu. Nah, kalau bulat di iklannya dibuatin lucu-lucuan gitu kan ya. Ini sudah sejak tahun sekian ya. Nah, jadi kita sudah jadi artinya lebih pengalaman mana kan begitu loh ya. Pengalaman kita ya otomatis itu kan menciptakan authority ya. Terus kembali lagi diperhatikan lagi desainnya ya, memenuhi persyaratan desain produk dengan brand identity-nya atau tidak ya, visualnya itu visual identity-nya itu bagaimana, memenuhi persyaratan atau tidak. Nanti dilihat di YouTube-nya Pak, sudah saya bikin linknya. Sekarang ada nggak produknya? Saya tak lihat. Mana coba lihat. Saya sekarang nggak bawa. Nggak bawa. Saya di ruang meeting soalnya. Oh, di ruang meeting. Oh ya sudah. Ya nanti boleh. Kita ada grup toh, ya, ada grup mentoring nggak salah ya. Nah, ada sih grup untuk Pak Jai ini kayaknya dibentuk grup WA ya. Nanti saya testerkan. Saya nggak pakai WA. Kalau mau Telegram, masuk ke Telegram aja. Oke. Ya, masuk ke Telegram aja itu lebih enak. Ya Pak Heri, bikin Telegram Pak Heri. Ini Pak Heri dan Bu Kadis, kita tuh menghindari maaf ya, yang sifatnya buatan Marzuki ini loh, kita hindari beneran. Soalnya skandalnya sudah jelas pada saat terjadi skandal Cambridge Analytica, itu filmnya The Great Hack. Saya benar-benar menghindari segala yang berbasis FBH, FB, IG, Zoom ini juga kerjasama sama mereka. Makanya kita lagi mencari alternatif yang lain. Webex itu bisa jadi lebih bagus dan lebih terpercaya. Sama satu lagi, Telegram juga mau mengeluarkan juga. Telegram lebih aman ya. Telegram lebih aman dibandingkan WA dengan FB. Pak Jaya, terima kasih ya Pak. Sami-sami.
Ya, nanti saya review ya. Ya, oke. Juga saya review. Yang lain? Novi? Iya, masih ada banyak. Dari Mbak Vikta Etriani. Selamat sore Mas J. Produk saya craft diajeng aksesoris, itu aksesoris rambut. Saat ini akan menambah produk di situasi ini, yaitu membuat boreh herbal untuk pegal-pegal kaki. Apakah menambah produk yang sangat berbeda dengan produk utama nanti bisa menurunkan kepercayaan customer? Nah, target pasarnya sama atau beda? Kalau bisa, apakah harus berubah target berubah produk atau tidak? Coba kan lagi online kan biasanya biar wawancara biar enak. Tadi produknya maksudnya aksesoris rambut itu kayak apa?